Halo sobat koncol. Waduh, push lagi yuk Dragon Master, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zhu Bingang membuat drama konyol untuk membunuh bocah Apu yang telah merencanakan untuk menghabisi nyawanya, kini Zhu ia harus membuat drama lainnya, yaitu seolah-olah bocah Apu ia mati karena dihajar oleh phantom ataupun monster. Dan keesokan harinya Zhu yang melaporkan kematian bocah Pu kepada bibinya ini, membuat bibinya pun harus datang ke arah TKP. Di tempat ini juga tante bohai ini yang melihatnya, ia tahu, darah yang ada di tempat ini adalah darah phantom yang sebelumnya telah aku bunuh. Ya, bibi, apakah kau marah? Sambut dari Zhu. Tidak, tapi kenapa? Aku telah mengatakan kepada dirimu untuk memberikannya kesempatan, tanya tante ini. Tidak, ada pria aneh di dekat dirimu dan itu benar-benar sangat mengganggu diriku dan aku merasa itu sangat tidak nyaman, ujar dari Zhu Bingang. Baiklah, kau bisa pergi sekarang, ujar tante ini. Baiklah bibi, tapi kau juga harus berhati-hati, sambut dari Zhu. Iya, setelah kepergian Zhu Bingang, tante bohai ini, ia sempat berpikir bagaimana bisa Zhu Bingang membunuh bocah Pu di tengah-tengah para master yang ada di sekitaran bocah Pu ini. Dan seharusnya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Zhu Bingang, ia tidak akan cukup kuat untuk dapat melakukannya, pikir tante bohai ini. Zhu Bingang, apa yang sedang kau sembunyikan? Sedangkan di tempat lain, di dalam domain spirit, Evil Star, saat kau ingin makan, aku membawamu jalan-jalan keluar. Dan yang aku tahu, kalau habis makan dan langsung tidur, itu tidaklah baik untuk pencernaanmu. Jadi, antarkan aku dulu ke kota hujan dong, pinta dari Zhu Bingang. Ya, di sini naga ini ia tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Evil Star, ia menolak untuk diperintah. Mendapatkan penolakan dari naganya, di sini Zhu pun berjalan menuju Moxie. Sama aja, yang ini juga tidak dapat diharapkan. Maka satu-satunya cara agar dapat diriku kembali ke kota hujan, aku harus pergi berjalan ke kota Shufeng, karena itu adalah kota terdekat dari tempat ini. Lalu aku juga akan menyewa naga terbang untuk dapat membawaku kembali ke kota hujan. Sungguh sangat menyebalkan, keluh dari Zhu Bingang. Dan benar saja, tak lama setelahnya, Zhu pun berjalan dan pada akhirnya ia tiba di kota Shufeng ini. Aku adalah seorang Dragon Master yang bermartabat dan juga sangat jago. Tapi kenapa aku harus jalan kaki sejauh ini? Ini sungguh sangat menyebalkan. Kau tahu begini, lebih baik aku meminta tolong. Aku minta tolong aja sama bibiku untuk mengantarkanku menggunakan pedang terbang miliknya. Ya, Zhu Bingang pun yang berjalan-jalan di kota ini, tiba-tiba saja ia pun tiba di suatu bangunan dan ia menyadari satu hal. Aing lupa kalau ternyata ada toko cabang di kota ini. Jadi ya, kita mampir dulu sejenak. Dan benar saja, Zhu Bingang ia mendapatkan fasilitas mandi bersama para ciwi-ciwi bohai. Mengingat ia adalah tuan muda dari sekte Zhu dan ia saat ini berada di toko cabang milik sekte Zhu yang ada di kota ini. Dan tentu saja sebagai tuan muda, ia mendapatkan fasilitas yang sangat duhai, yaitu dimandiin oleh para ciwi-ciwi bohai. Waduh. Namun tak lama setelahnya ada seseorang yang datang dan berujar, tuan muda, naga terbang yang Anda minta telah siap. Namun maaf, saat ini saya tidak dapat mengantarkan Anda, karena saya harus pergi mengunjungi Pangeran An. Pangeran An? Ya, benar tuan. Beberapa hari yang lalu, Pangeran An ia meminta saya untuk membuat kuku emas untuk Holy Cow. Dan katanya itu untuk tamu terhormat. Dan kebetulan hari ini adalah hari di mana saya harus mengantarkan pesanan itu, ujar bocah ini. Baiklah. Mendengar itu membuat Zhu pun berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh bibinya yang sebelumnya tentang seorang god mortal asing yang ditemukan di luar sana? Baiklah, aku juga sedang tidak terburu-buru. Maka dari itu, aku akan ikut bersama dirimu pergi mengunjungi Pangeran An. Baik tuan muda, saya akan menunggu Anda setelah Anda berpakaian, sambut bocah ini. Dan setelahnya, kini di kediaman Pangeran An, di kota Shufeng ini, di sini pangeran yang menjamu tamu terhormatnya. Di tempat ini juga salah satu perwakilan dari sekte Zhu ia membawakan pesanan yang diminta oleh pangeran. Pangeran An, ini adalah benda yang Anda inginkan dan benda ini telah usai dibuat. Silakan dilihat. Ya, di sini pangeran pun menerimanya dan ia memberikan hadiah itu kepada rekannya ini. Tuan Bai, ini adalah hadiah kecil yang telah disiapkan oleh Xiao Wang untuk dapat diberikan kepada Anda. Terimalah. Ya,
Di sini pangeran pun berbicara dengan sangat sopan kepada pria ini yang bernama Bai Shang yang merupakan seorang god mortal asing. Pangeran juga menambahkan kalau Sekte Zhu adalah pembuat casting art terbaik yang ada di kekaisaran. Apapun yang dibuat oleh mereka adalah hasil karya terbaik, tambah dari pangeran. Sedangkan untuk Zhu Mingang, ia merasa sangat tidak asing dengan bocah yang ada bersama pangeran. Sepertinya aku pernah melihat bocah itu di suatu tempat, ujar dari Zhu. Ya, kali ini Zhu pun memakai topeng untuk menyamar. Sedangkan untuk bocah Bai yang ada bersama pangeran, mendengar nama atau kata-kata casting art membuat dirinya pun sempat terdiam selama beberapa saat, yang membuat pangeran pun bertanya, "Kenapa tuan?" "Ah, tidak Pangeran An. Saya hanya terpikir sesuatu. Saya jadi teringat dengan musuh lama saya." Sedangkan untuk Zhu, pria itu berlengan satu. "Ah iya, aku ingat, ternyata orang itu." Ya, kecurigaan Zhu Mingang ternyata benar ketika ia mendengar kalau ternyata bocah Bai ini bercerita kalau dulu di waktu ia masih sangat muda dan juga kuat, aku berada di alam bawah. Dan aku juga telah diserang oleh seorang bocah tercela yang telah memotong tanganku. Tapi saat ini aku telah menjadi seorang god mortal. Dan secara alami aku ingin membalaskan dendam itu. Jika tidak, ia akan menjadi iblis yang akan terus menggangguku dan itu akan mempengaruhi latihanku, ujar bocah Bai ini. Iya kah tuan? Menurut informasi yang aku dapatkan, kau memiliki kekuatan yang setara dengan raja saat Anda masih muda, saat Anda pertama kali turun gunung. Aku khawatir hanya ada 4 sekte besar ataupun para pemimpin yang dapat melakukan ini kepada Anda. Apakah Anda masih ingat dengan ciri-cirinya? Tanya Pangeran An. Ya, bocah itu masih sangat muda, aku rasa usianya tidak lebih dari 20 tahun. Dan ia juga memegang senjata pedang. Dan kurasa ia juga dikenal sebagai pendekar pedang. Sialnya, saat itu aku diserang secara mendadak. Dan jika aku bertemu lagi dengan dirinya, aku akan penggal kepalanya, ujar bocah Bai ini. Diserang secara mendadak pale, lu jago sekali kau berbohong, Kimbe. Padahal saat itu kau melakukan hal yang sangat tercela, menyerap nadi spiritual di tengah-tengah perdesaan dan kau juga melukai para warga yang ada di sekitarannya. Bahkan ketika aku memintamu untuk menghentikan tindakanmu itu untuk sementara waktu, hanya untuk sampai orang-orang dapat dievakuasi, ternyata kau tetap tidak peduli. Bahkan kau juga berujar kalau orang-orang ini hanyalah tikus dan juga kecoa. Bahkan kau juga mengancam kalau orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang tidak layak hidup. Dan jangan pernah halangi diriku, atau kau akan kuhancurkan sampai mati, ujar bocah kampret ini saat itu. Sedangkan untuk Zhu, sial, orang ini benar-benar membenci orang-orang biasa. Bahkan ia memancarkan energi yang tidak disukai oleh Xiaobi. Maka dari itu aku harus menghentikannya. Baiklah, karena kau tidak mau mendengarkan apa kata-kataku, maafkan aku yang akan menyinggungmu, ujar Zhu Mingang yang mencoba untuk menyerang bocah itu waktu dulu. Dan untuk si kampret ini, lancang sekali kau. Dasar anak tukang casting art, berani-beraninya kau melawan diriku. Ya, keduanya pun terlibat dalam suatu pertarungan. Dan untuk Zhu, orang ini sungguh sangat kuat. Aku rasa ia berada di level raja. Maka dari itu, teknik biasa tidak akan pernah dapat melawan dirinya. Maka dari itu, Aku akan membuat kau merasakan teknik berpedang terbaik milikku, ujar Zhu Mingang sembari melepaskan teknik serangan pedang miliknya dan ya, lengan bocah Bai itu pun harus putus terkena tebasan pedang milik Zhu Mingang yang benar-benar sungguh sangat mengerikan ketika ia masih menjadi seorang god mortal dulu. Dan untuk kampret ini, ketika lengannya telah diputus dan dihajar oleh Zhu Mingang, ia melepaskan suatu serangan terkuatnya dan itu juga membuat Zhu harus tersungkur dan itu juga membuat Zhu harus tereliminasi dan jatuh ke dataran lincuan. Dan serangan si kampret ini ternyata ia menargetkan basis kultivasi pedang milik Zhu Mingang. Siap. Saat ini naga-nagaku sedang tertidur. Jika tidak, akan kuhabisi juga kau saat ini, ujar Zhu Mingang di dalam hati. Tunggu saja, ketika naga-nagaku telah bangkit, kau akan merasakan bagaimana rasanya dihajar oleh 4 naga tingkatan raja. Dan setelah itu Zhu pun pergi dari tempat ini dan 10 hari kemudian Zhu akhirnya ia kembali ke kota hujan. Akhirnya aku bisa kembali ke kota hujan dan tak kusangka di kota hujan akan seramai ini. Ujar Zhu Mingang yang melihat perkembangan dari kota hujan miliknya. Saat ini juga Zhu Mingang sudah tidak sabar lagi. Akhirnya aku bisa bersantai-santai bersama para ciwi-ciwiku yang bobanya padat, Shihua dan juga Yunsu. Boba, aku datang. Namun di sela-sela perjalanan tiba-tiba saja Zhu berpapasan dan duar. Doi pun dihantam oleh gadis Hu. Kimbe, jalan yang benar dong. Nggak punya biji lu, ujar gadis Hu yang kesat. Dan ketika gadis Hu membuka matanya, ternyata Anda tuan kota, Anda telah kembali.
Ya, kenapa kau terburu-buru? Bagaimana keadaan yang lain? Tanya Zumingang. Ah iya, mereka telah pergi dengan tergesa-gesa tuan. Dan mereka juga telah menitipkan pesan untuk Anda, ujar gadis Hu sembari memberikan sepucuk surat untuk Zumingang. Dan di isi surat itu ternyata berbunyi kalau saat ini Yunzi dan juga Lingsha mereka harus kembali ke Lincuan karena ada keadaan darurat di mana nenek mereka saat ini sakaratul maut. Dan si nenek juga ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Jadi mereka juga harus kembali. Padahal awalnya mereka berniat untuk menunggu dirimu, tapi karena keadaan darurat, memaksa mereka harus kembali lebih awal. Dan kuharap kau segera menyusul kami. Mendengar itu membuat Zu pun berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan God Mortal? Tapi saat ini semua nagaku masih dalam kepompong dan tidak mungkin bagi Evil Star mau mengantarkan diriku. Jadi jika aku harus menunggu naga tunggangan, ini akan memakan waktu setengah tahun. Gila. Selain itu juga di sini gadis Hu ia ingin memberikan sesuatu kepada Zumingang dan ternyata itu adalah ekstrak sarang Phoenix. Aku mendapatkan ini dari seorang penjaga yang kampret. Ia menjual dengan harga yang sangat tinggi. Tapi ya sudahlah, karena kau membutuhkannya, aku akan memberikan ini kepada dirimu, ujar gadis Hu. Ya, aku memang membutuhkan ini, karena ini memang dapat mempersingkat waktu dari degradasi para naga. Gadis Hu juga berujar kalau menurut informasi yang aku dapatkan, benda ini telah berusia lebih dari 30.000 tahun. Dan sangat disayangkan aku hanya mendapatkan satu. Dan aku juga mendapatkan informasi kalau benda semacam ini telah jatuh di tangan seseorang pejabat yang ada di kota Nihai. Jika tidak, mungkin saja aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi untuk Anda, ujar gadis Hu ini. Nihai? Ya, aku tahu kalau tempat itu adalah tempat suci di mana tempat peternakan para naga. Ini sangat menarik, aku juga ingin ke sana. Tapi aku juga harus kembali ke Lincuan. Tapi untuk kembali ke Lincuan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu aku akan pergi ke Ninhai dulu untuk mendapatkan perawatan terbaik untuk Xiaobi. Dan setelahnya barulah aku akan pergi ke Lincuan setelah naga-nagaku mendapatkan kekuatan barunya kembali. Baiklah, terima kasih gadis Hu. Tapi ngomong-ngomong, apakah kau telah mengumpulkan Spirit Blood yang aku minta? Tanya Zumingang. Ya, kami telah mendapatkannya, tapi ya jumlahnya tidak terlalu banyak, sambut gadis Hu ini. Yaudah, baiklah. Aku akan mengirimkan surat kepada Yunzi dan juga yang lainnya kalau aku akan kembali ke Lincuan nanti setelah urusanku telah usai, ujar Zumingang sembari meninggalkan gadis Hu ini. Dan setelahnya kini Zu di kediamannya. Koi Merah pun bertanya kepada Zu, "Oi bocah, kenapa kau dan juga ciu-ciumu tidak merebut kekaisaran saja? Dengan begitu kau akan mendapatkan banyak sekali orang-orang yang akan bekerja di bawahmu. Dan kau bisa santuy-santuy, kultivasimu dapat naik dengan sangat cepat. Bukankah ini lebih efisien?" ujar Koi Merah ini. Tuan Koi, menguasai kekaisaran itu membutuhkan waktu dan juga harus dilakukan secara perlahan. Tapi sebelumnya, bisakah kau mengajari diriku bagaimana caranya aku menggunakan sarang Phoenix ini? Benda ini harus kumakan atau aku berikan kepada naga? Tanya dari Zu. Bocah, tentu saja harus kau yang memakannya. Bagaimana bisa kepompong itu membuka mulut mereka sendiri? Bocah bau, dengarkan baik-baik. Jika benda ini memiliki atribut es, bintang, ataupun yang lainnya, itu akan ditransfer secara alami kepada Xiaobi. Tapi jika benda ini memiliki atribut kayu, benda ini akan diberikan kepada Xiaoqing. Dan juga bila benda ini memiliki atribut besi, itu akan diberikan kepada Moxi. Begitu juga dengan atribut air. Dan juga binatang buas ataupun darah, tentu saja itu akan diberikan kepada Shohi. Ujar Koi Merah ini kepada Zumingang yang telah mencoba memakan benda Phoenix ini. Dan ketika Zu ia memakannya, benda itu pun memiliki atribut kayu. Ya, sepertinya kalau seperti ini, Xiaoqing lah yang akan terbangkitkan terlebih dahulu, ujar Zu di dalam hati. Sedangkan di luar sana, oi, atribut apa yang kau dapatkan? Aku penasaran, ujar Koi Merah tua ini. Ya, ini adalah atribut kayu. Ini untuk Xiaoqing. Selain itu juga aku merasakan kalau kultivasiku meningkat pesat. Dan aku juga merasakan kalau kontrak spiritku semakin luas. Sepertinya aku bisa mendapatkan naga baru lagi, ujar dari Zumingang. Baiklah. Purple Dragon. Kali ini kau harus mendapatkan Purple Dragon, ujar Koi Merah itu yang berharap agar Zu mendapatkan Purple Dragon baru. Karena memang sebelumnya Koi Merah ini ia menyarankan agar Zu ia membuat kontrak dengan Purple Dragon malah dapat Evil Star Dragon King. Baiklah. Kali ini aku akan mendapatkan Purple Dragon, ujar Zumingang yang malas berdebat dengan Koi tua ini. Dasar Tuan Koi, kau sungguh sangat ngotot. Sedangkan di dalam domain spirit, di sini Zu yang merasakan kalau kepompong milik Xiaoqing benar-benar bercahaya. Dan untuk Evil Star yang mendengar pembicaraan Zu, doi berujar, Oi bocah, apa maksudmu itu? Apakah membuat kontrak dengan diriku ini adalah kesalahan? Kenapa kau bicara seperti itu? Apakah kau tipe naga yang sundar? Pikir dari Zu.
Sedangkan untuk kepompong Shocking, ya, ia terus bercahaya bahkan terdengar suara cicit-cicit. Suara itu terdengar dari dalam kepompong yang membuat Zupin berpikir, tak kusangka benar-benar ini akan bereaksi dengan sangat cepat. Dan kurasa aku akan segera melihat Shocking dalam waktu dekat ini. Tidurlah yang nyenyak, tidurlah dulu dan tumbuhlah dengan sangat cepat, naga cilikku, ujar Zumingyang kepada kepompong kayu itu. Dan 10 hari kemudian, kini Zumingyang ia pun pergi menuju tanah Ninhai. Dan kali ini ia telah berada di batas pos kota untuk masuk ke dalam wilayah Ninhai. Tapi sebelum ia masuk, ia ingin beristirahat dulu di sebuah penginapan. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan berujar, baru pertama kali aku melihat ada seseorang yang datang ke daerah Ninhai menggunakan kuda. Apakah ini adalah seorang penyair? Ujar seorang bocah yang baru saja datang. Apakah kau datang ke tempat ini untuk mencari seorang tante-tante kaya untuk dapat membiayai hidupmu? Ya, bocah kampret ini bernama Lo Xiaoyan. Dan Zu yang mendengar ocehan dari bocah ini, ia berujar, ini bocah mulutnya pedas juga, ujar Zumingyang. Tapi apa yang dikatakan oleh bocah itu juga membuktikan kalau wajah Aing ini tampan, pikir dari Zu. Jadi wajar saja orang-orang mengira kalau aku ini adalah pria penggoda. Sini Zu pun juga berujar, hei bocah, tapi ingat, aku ini adalah seorang Dragon Master juga, tambah dari Zu. Hei, kau Dragon Master tapi kau menunggangi kuda. Apakah kau memelihara cacing dan menganggap kalau dirimu itu Dragon Master? Ini sungguh sangat ironi, ujar bocah itu. Sedangkan untuk Zu, baru juga tiba di kota ini udah ketemu aja sama bocah kampret yang gak penting. Tapi tiba-tiba saja Zu pun mendengar ada suara cicit-cicit. Ya, suara-suara kayak tikus-tikus kejepit gitu. Dan itu juga menotis dirinya dan ia juga tahu sumber suara itu. Karena ketika ia masuk ke dalam domain spiritnya, ia mendapatkan Shocking telah keluar dari dalam kepompong esnya. Wow, Shocking, kau telah keluar dari dalam kepompong itu. Kau keluar dengan sangat cepat. Ya, kini Shocking ia telah berubah kembali ke dalam bentuk ulet daripada bentuk yang sebelumnya yang merupakan naga yang super duper besar. Ya, beberapa saat kemudian Zu yang keluar dari dalam domain spirit ia kini berada di sebuah tempat makan. Dan ia juga berujar, aku harus segera membesarkan dirimu untuk menjadi naga secepat mungkin. Dengan begitu aku bisa kembali bersama dengan para ciwi-ciwiku nanti. Tapi tiba-tiba saja ada yang tertawa. Kau sungguh benar-benar bocah yang membuatku tertawa ya. Ya, mendengar itu membuat Zu pun memutar ke wajahnya dan ternyata orang yang berbicara itu adalah bocah Luo lagi. Doi pun juga berujar, jangan banyak bercanda bocah. Kau benar-benar memberi makan serangga rupanya. Dan kau benar-benar serius ingin mencari tante-tante ya? Teman, karena aku melihat penampilanmu begitu lusuh dan juga menyedihkan, aku akan memberikan kau daging ini dan anggur ini untuk dirimu. Minumlah. Sedangkan untuk Zu, ini bocah dari tadi mulutnya pedas amat. Sini Zu pun juga berujar, ini adalah spirit muda milikku dan ia akan segera bertransformasi menjadi naga. Ujar Zumingyang merujuk kepada Shocking. Sobat, walaupun segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki potensi untuk menjadi naga, namun kemungkinannya itu sungguh sangat kecil sobat. Ini seperti kau mengharapkan meteor jatuh di atas kepalamu dan berhentilah bermimpi. Benda ini hanyalah ulat yang memakan daun marble. Makhluk ini memang sangat imut. Benda ini memang lebih cocok untuk membujuk wanita daripada harus berubah menjadi seekor naga sobat miskin, ujar bocah Luo ini. Hei, apa maksudmu? Ujar Zumingyang. Zumingyang, sudah jangan banyak tanya. Makan saja ini. Melihat pakaianmu, aku rasa kau juga tidak benar-benar miskin. Dan aku juga sarankan kepada dirimu, walaupun kau membeli banyak benda-benda mahal nantinya, tapi pada akhirnya benda-benda itu tidak akan pernah menjamin kalau ulat ini nantinya akan menjadi naga. Mengetahui karakteristik naga itu sangat penting. Bukan berarti semua makhluk spiritual itu akan menjadi sosok naga. Mungkin saja mereka cuma sebuah esensi yang dapat membuat mereka berusia sangat panjang. Hei, mendengar itu membuat Zu pun berujar, bocah, apakah kau tahu seni mengenali naga? Bicaramu ini seperti seorang ahli saja. Ya, aku tahu. Karena sekte Lu kami pernah menjadi sekte kuat. Bahkan beberapa senior dari sekte Zizong, mereka telah datang ke sekte kami hanya untuk mempelajari tentang seni naga. Ujar bocah Luo ini yang sungguh sangat angkuh. Bahkan ia juga berujar kalau metode yang dimiliki oleh sekte Zizong dalam mengenali naga didapat dari sekte Luo miliknya. Baiklah kalau begitu. Menurutmu berapa lama ulatku ini akan menjadi seekor naga? Tanya dari Zu. Naga? Naga apanya? Jangan bercanda bocah. Ulat kecil ini tidak akan pernah bisa menjadi naga. Dan jika ia dapat berubah menjadi naga, aku akan meminum seluruh air laut yang ada di kota Ninhai ini. Hei,
Mendengar itu membuat Zu pun berujar, sepertinya pengetahuanmu tentang naga yang ada di keluargamu ternyata benar-benar sangat buruk. Buruk Pak Lelu, aku datang dari gunung hanya untuk ikut memasuki Akademi Dragon ini. Akademi yang ada di Ninhai ini. Nanti jika reputasiku telah sampai ke atas dan jangan pernah kau datang kepada diriku lagi ya dan memamerkan kalau kau pernah minum-minum bersama diriku. Ujar bocah songong ini. Mendengar itu membuat Zu pun teringat kalau Akademi Dragon yang ada di benua Ninhai. Membuat Zu teringat tentang bagaimana nasibnya, tentang Akademi Pelatihan Naga yang ada di Lincuan. Apakah pihak Ninhai mengakuinya? Aku juga tidak mengetahuinya. Dan sepertinya aku harus berkunjung beberapa saat di tempat ini. Siapa tahu aku dapat bertemu dengan instruktur Lan, pikir dari Zu. Sedangkan untuk bocah Luo ini, Doi yang melihat Zu Mingang bengong, Doi pun menyarankan agar Zu membeli bayi naga palsu. Karena itu jauh lagi dapat diandalkan daripada ulat yang dimiliki Zu saat ini. Dan aku juga menyarankan agar kau tidak membeli pil-pil ajaib yang dijual di luar sana. Karena itu adalah benda-benda palsu. Ujar bocah Luo itu sembari meninggalkan Zu Mingang di tempat ini. Sedangkan untuk Shocking, ya, ulat ini makan daun marble. Dan tiba-tiba saja, Doi pun bercahaya dan itu menotis Zu Mingang. Dan Zu juga tahu kalau ulat kecil ini pasti sepertinya akan segera melakukan evolusi lagi. Wow, Shocking, kau akan bertransformasi? Bukankah ini terlalu cepat? Perasaan dulu Shobi yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat bertransformasi dari ulat menjadi naga cilik. Ya, hal itu pun diwajarkan oleh koi merah ini yang tiba-tiba saja muncul lagi. Doi pun yang tiba-tiba saja muncul berujar kalau ini akibat ulah dari sarang Phoenix 30.000 tahun itu. Sarang Phoenix itu benar-benar suplemen yang sangat luar biasa. Cepat masukkan ia kembali ke dalam domain spirit. Karena di tempat itu ia akan mendapatkan aura kecepatan kultivasi 100 kali lebih cepat daripada yang seharusnya. Ya gitulah. Dan seharusnya dalam beberapa hari lagi ia dapat kembali muncul, ujar koi merah ini. Ya, aku juga benar-benar menantikan transformasi dari Shocking, sambut dari Zu. Dan pada malam harinya, di sini Zu Mingang yang sedang santuy-santuy ia kembali masuk ke dalam domain spirit miliknya. Dan kini di dalam domain spirit miliknya ternyata Shocking, ia telah dapat tumbuh menjadi naga baru, yaitu naga cilik ini yang berbentuk seperti bayi burung. Ya, Shocking pun dari naga kayu kini ia bertransformasi menjadi naga berbentuk burung dan ia memiliki darah Phoenix. Dan aura yang dimiliki oleh Shocking kecil ini benar-benar memberikan rasa tidak nyaman bagi Evil Star Dragon King. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master kita di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Dragon Master. Dimana di part selanjutnya Zu ia akan bertarung dengan para kroco-kroco itu dan ia akan kembali bertemu dengan instruktur Lan yang memang duhai dan juga menggoda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Kita push terus Dragon Master.